Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya nak. Tetap berdoa supaya pandemi corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali. Untuk di semester genap ini kita akan membahas 2 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, untuk di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang memaknai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kompetensi dasar 3.3 memproyeksikan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian 4.3 mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran, jadi setelah di pertemuan pertama ini, Ibu Muti berharap kalian mampu menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan makna kebangkitan nasional. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 atau sebelum kebangkitan nasional. Dari gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan, kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan kira-kira apa yang terjadi saat itu. Yang pertama, kehidupan rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Ya, bisa dilihat dari gambar ya. Penjajah atau Belanda dengan enaknya menyuruh, meminta, memaksa rakyat Indonesia saat itu untuk melakukan pekerjaan yang mereka butuhkan, seperti adanya kerja paksa atau rodi di masa Belanda. Itu membuat jalan sepanjang Anyer atau sepanjang Pulau Jawa, dari Anyer sampai ke Jawa Timur sana, dilakukan dengan tenaga manusia. Karena saat itu belum modern, jadi manusia sangat diandalkan tenaganya saat itu. Kemudian yang ketiga, ada sistem tanam paksa atau kultur stilsil. Jadi tanah orang Indonesia saat itu yang dikuasai Belanda, itu para petani Indonesia dipaksa untuk menanam bahan-bahan yang dibutuhkan di negara Belanda. Jadi kita tidak bisa menanam sesuai dengan keinginan kita, tapi kita menanam sesuai apa yang diperintah oleh Belanda, seperti palawija, kemudian
lada, dan lain-lainnya. Kemudian Belanda melakukan pemerasan seluruh kekayaan dan tenaga warga Indonesia. Dari tanam paksa tersebut, ketika sudah panen, hasil panen langsung dirampas oleh Belanda. Jadi rakyat Indonesia saat itu banyak sekali yang miskin dan kelaparan, bahkan mereka pun baju pun kesulitan. Kemudian poin yang kelima, banyaknya konfrontasi yang muncul di banyak wilayah Indonesia, dampak sistem adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Bisa digambarkan dulu Belanda sangat lama di Indonesia. Jadi adanya pernikahan atau perkawinan antara orang Belanda dan orang Indonesia, kemudian melahirkan anak, dan anaknya itu menjadi Indo, disebut Indo saat itu atau blasteran ya sekarang. Anak-anak Indo di sana banyak yang menganggap kalau pribumi itu sangat tidak bagus atau dianggap sebagai rakyat jelata yang miskin, dan padahal mereka ada darah pribuminya. Namun karena adanya konfrontasi dan lain-lain, maka mereka mendukung tindakan Belanda, bahkan menjatuhkan pribumi saat itu. Melihat dari penderitaan bangsa Indonesia, menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia atau yang pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya ada Baron Van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. Van de Venter. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samarannya yaitu Multatuli. Kemudian ia menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku tersebut menggambarkan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia, terutama di rakyat Lebak, Banten. Kemudian Mr. Van de Venter tersebut mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi atau etis politik. Kemudian politik etis tersebut terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi untuk kepentingan pemerintah Belanda. Jadi, walaupun bahasanya balas budi untuk Indonesia, tetap saja program dari politik etis tersebut bertujuan untuk kepentingan Belanda. Misalnya sistem adanya irigasi. Irigasi tersebut dibangun untuk pengairan perkebunan milik Belanda. Kemudian di program edukasi dibangunnya sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah yang pada akhirnya nanti bekerja juga untuk Belanda. Kemudian program transmigrasi tujuannya untuk memeratakan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia pun mulai disebar. Jadi tidak hanya berkumpul di Pulau Jawa saja, tapi mulai dipecah ke pulau-pulau selain Pulau Jawa. Itu salah satu faktor kenapa Indonesia ini bisa beragam. Misalnya di Pulau Sumatera ada orang Jawa, di Pulau Papua ada orang Sumatera. Jadi itu salah satu program transmigrasi yang ada di masa Belanda saat itu. Kemudian di sisi lain, di bidang pendidikan itu akhirnya menimbulkan atau melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Jadi orang-orang yang mengenyam pendidikan tersebut sadar akan nasib bangsanya. Itu yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh kebangkitan nasional di Indonesia. Pengertian kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Demikian materi untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mendeskripsikan siapa saja sih tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kebangkitan nasional. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.